Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan untuk saling berbagi, saling menasihati dan menguatkan dan membangun iman kita semua. Firman Tuhan masih sama seperti beberapa minggu yang lalu yang pernah disampaikan. Judulnya sama, yaitu Carilah Tuhan maka kamu hidup. Sudah bagian yang ketiga. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, di Kidung Rohani nomor 110 yang tadi kita nyanyikan, ini sebenarnya kalau kita nyanyi sangat mudah menyanyikannya. Tapi kalau kita mau renungkan dan kita menyanyikan pujian ini keluar dari hati, ini agak sulit. Kenapa? Tadi di bait pertama saja kita lihat, ku tinggalkan segalanya, pikul salib, ikut Dia. Walau hidup menderita, tetap jadi muridnya. Biarlah ku dihina di dunia, sebab Dia pernah dihina. Semoga Tuhan yang kuasa kasihiku selamanya. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Ku tinggalkan segalanya, mana bisa. Kita masih punya kepentingan-kepentingan di dunia ini. Kepentingan untuk diri kita pribadi, kepentingan untuk keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, cucu kita, mana bisa kita meninggalkan segalanya lalu pikul salib ikut Dia. Sulit. Tetapi Bapak Ibu Saudari, Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat adil, Tuhan yang sangat mengasihi kita semua. Tuhan tidak menuntut semua harus jadi hamba Tuhan atau pekerja penuh waktu, tinggalkan segalanya. Nggak kerja lagi di dunia sekuler, nggak dagang, nggak kerja, lalu benar-benar jadi hamba Tuhan. Bukan itu. Tapi jika ada yang mau seperti itu, ya puji Tuhan. Tapi jika tidak, lalu apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Maka sebenarnya judul firman Tuhan pada siang hari ini untuk menekankan itu. Bahwa dalam hidup ini ada hal yang sangat penting untuk kita raih. Yaitu kehidupan kekal. Di dunia luar sana banyak orang mengejek, menghina tentang kehidupan setelah kematian. Banyak orang tidak percaya. Dan menganggap bahwa itu halu. Halu itu bahasa anak muda zaman sekarang tuh. Dasar halu katanya. Halu itu halusinasi. Halusinasi membayangkan tentang kehidupan yang akan datang. Dan biasanya para hamba Tuhan, pendeta, kemarin juga diakan Yeremia ya disampaikan di rumah duka tentang kehidupan yang akan datang. Bagi sebagian orang itu sesuatu yang masih angan-angan atau boleh dikata bisa ada bisa enggak, bisa iya bisa enggak bagi sebagian orang. Tapi bagi kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa ada kehidupan yang akan datang setelah kita mati nanti. Kalau tidak, tentunya Yesus nggak usah repot-repot datang ke dunia. Dan gak usah repot-repot harus hidup menderita. Gak usah repot-repot harus disiksa, disalibkan, mati, lalu bangkit dan terangkat ke surga. Gak usah kalau memang gak ada. Tapi justru karena ada kehidupan yang akan datanglah Yesus datang ke dunia ini. Banyak ayat-ayat yang mendukung tentang ini. Contoh kita akan lihat di Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Mari kita buka bersama Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ayat ini ayat yang sangat terkenal sekali, sering disebut juga ayat klasik sampai jadi ayat hafalan. Ya, bunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah janji Tuhan, mengapa Dia mengaruniakan anak yang tunggal, atau mengapa Dia, Tuhan Allah, yang mau
menjadi manusia dan serupa seperti dan sama seperti manusia pada umumnya turun ke dunia. Itu untuk apa tadi? Membuat orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Didukung dengan Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ini juga ayat yang sering kita baca. Mari kita baca kembali untuk mengingatkan kita semua. Kadang-kadang di tahun yang baru ini kita harus merefresh lagi perasaan kita, hati kita, dan termasuk iman kita. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah janji Tuhan juga. Tadi Tuhan berkata, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Jadi kalau nggak benar, Tuhan tidak akan katakan. Tapi karena ini kebenaran, maka Tuhan katakan tentang janji ini. Lalu singkat cerita Bapak Ibu Saudari, setelah Yesus mulai memberitakan berita sukacita ini, Injil adalah berita sukacita. Berita yang mungkin bagi sebagian orang belum didengar akan menjadi sesuatu yang menimbulkan harapan dalam hidup ini. Tadi ada kata gelisah. Saya suka menyampaikan di rumah duka tentang keadaan manusia hidupnya penuh dengan kegelisahan. Tertulis di kitab Ayub pasal 14 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa manusia yang lahir dari perempuan hidupnya singkat dan penuh dengan kegelisahan. Ini adalah sebuah realita. Hidup manusia itu singkat adanya. Sepanjang-panjangnya umur manusia akan berakhir juga. Ini sering disampaikan baik di rumah duka maupun di gereja. Dan penuh dengan kegelisahan tadi. Kenapa sih sampai gelisah? Karena pada hakikatnya manusia takut mati. Betul Bapak Ibu? Takut mati. Saya pernah coba berapa kali untuk mencoba, ya, iseng coba. Siapa di sini yang tidak takut mati, boleh angkat tangan. Kebanyakan nggak ada. Nggak ada yang mau angkat tangan. Artinya bahwa semuanya takut. Dulu ada yang pernah angkat tangan. Ternyata setelah diselidiki, orang tuh kenapa ya sampai angkat tangan? Siapa yang tidak takut mati, angkat tangan orang tuh. Bahkan dia mau mati gitu ya. Kalau bisa cepat-cepat mati deh. Kenapa? Oh karena dia hidup sebatang kara. Hidupnya susah, nggak punya apa-apa, nggak punya teman, nggak punya harta, nggak punya, yang kita miliki dia nggak punya itu. Buat apa dia hidup? Maka dia pengen mati. Itu perkecualian. Tetapi pada umumnya orang kalau ditanya mau mati duluan nggak ada yang mau. Padahal di Filipi pada pasal 1 ayat 21 bunyinya apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mati itu untung loh. Tapi kenapa saat ditanya siapa yang mau duluan gak ada yang mau? Artinya bahwa memang saat seseorang menghadapi kematian akan penuh dengan kegelisahan. Ya mungkin kita nggak terucap saja di mulut kita. Tapi kalau dalam hati saat kita menghadapi kematian pasti gelisah. Jangan jauh-jauh lah kalau kita hari ini sakit saja ya. Sakit dari mulai kadar yang ringan sampai mulai serius sakitnya. Kalau ringan, obat warung cukup, minum sembuh, besok udah seger lagi, udah nggak gelisah. Tapi kalau sudah mulai penyakit serius, dan mungkin dokter sudah mendiagnosa penyakit ini adalah penyakit yang mematikan. Bahkan jika dokter sudah mengucapkan siap-siap saja, paling 3 bulan lagi, saya jamin kita gelisah. Saya jamin kita takut semua.
Nggak ada mungkin yang happy malah bahagia. Hore, hidupku tinggal 3 bulan lagi. Nggak ada. Yang normal loh ya. Pasti gelisah. Cuman kegelisahan kita ini tidak akan membuahkan apa-apa. Kegelisahan akan membuahkan justru kita akan semakin stres dan semakin menderita. Sakitnya nggak sembuh, tambah stres lagi. Malah memperparah penyakit itu. Jadi 3 bulan itu malah mungkin nggak sampai 3 bulan sudah lewat. Jadi Bapak Ibu Saudari, pada hakikatnya memang mau tidak mau, diakui tidak diakui, kita akan mengalami yang namanya titik akhir hidup kita. Saya mengatakan ini udah berkali-kali, mungkin kita sudah bosan dengarnya. Tapi ini sebuah realita, harus terus disampaikan. Karena kalau enggak, kita bisa terlena loh. Terlena, merasa hidup ini nggak ada matinya. Merasa hidup ini aman-aman saja. Masih muda, masih jauh dari kematian. 2 minggu yang lalu keponakan saya, keponakan istri, umur 16 tahun meninggal dunia. Siapa yang sangka? 16 tahun. Hanya jatuh dari motor, langsung lewat. Gak ada yang tahu. Tapi itu semua pasti akan alami kematian ya. Caranya yang beda-beda, waktunya yang berbeda-beda. Ini Pendeta Silas kok nakut-nakutin terus ya tiap khotbah itu. Dia dalam beberapa bulan terakhir ini kayak selalu bicara tentang ini ya. Tapi inilah yang sesungguhnya kita cari Bapak Ibu. Kehidupan setelah kematian. Itu yang sejatinya kita cari. Bukan untuk kehidupan di dunia ini. Ya, di dunia ini semua sementara. Berapa lama sih kita bisa menikmati hidup ini? Harta yang kita miliki dengan susah payah kita cari dari kita muda sampai hari ini. Nanti siapa yang mau pakai itu? Nggak ada setelah kita mati. Jangankan setelah mati, saat kita tua dan tidak bisa berbuat apa-apa, harta yang kita kumpulkan pun juga tidak berguna. Apalagi kalau sudah sakit keras tuh. Kayak kita tidur di ranjang rumah sakit tuh, gambaran uang tuh terbang di atas kita tuh, kita nggak bisa tangkap tuh. Lewat semua. Berapa miliar pun habis untuk pengobatan kita. Nggak ada yang bisa mencegah itu. Jadi Bapak Ibu Saudari, ada hal penting yang harus kita cari. Tadi Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia sudah menyediakan tempat di mana Dia berada di sana, nanti kita pun akan ada di sana. Ini adalah bukan halusinasi. Ini bukan halu. Ini sesuai dengan iman kita. Kita percaya bahwa semua yang dikatakan Tuhan itu ya dan amin. Benar adanya. Cuman pertanyaannya, bagaimana kita bisa sampai ke sana? Ini kan yang kita sedang pelajari. Firman Tuhan dengan sederhana, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jangan cari yang lain. Kembali kita akan baca di Amos pasal yang ke-5. Mari kita buka Amos pasal yang ke-5 ayat 4 sampai 6. Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. 5. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf, bagaikan api yang memakannya, habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah ya, pernah saya sampaikan, ada 1 perintah, 4 larangan. Perintahnya apa? Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Larangannya apa? Jangan mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, jangan menyeberang ke Berseba, dan jangan masuk ke dalam keturunan Yusuf. Itu larangannya. Saat mempelajari ayat-ayat ini sulit untuk dicerna. Kenapa ya jangan pergi ke Betel? Kenapa ya jangan pergi ke Gilgal? Kenapa ya jangan menyeberang ke Berseba dan masuk keturunan Yusuf? Ada beberapa yang di Alkitab tercatat sebagai referensi.
yang memberikan pencerahan bagi kita semua. Kenapa ada 4 larangan ini? Tapi sebagian lagi hanya bisa kita ambil sebagai makna rohani saja. Kita akan pelajari satu persatu. Cari Tuhan pasti. Hari ini kita sudah cari Tuhan. Kalau enggak ada yang mau hadir di sini kok. Saya yakin dan percaya kalau kita tidak mau cari Tuhan, hari ini tidak ada di ruangan ini. Tapi karena kita rindu mencari Tuhan, kita ada di ruangan ini. Tetapi ternyata tidak cukup hanya datang ke gereja saja. Tidak cukup hanya kita punya komitmen, saya harus cari Tuhan. Tapi ada beberapa hal lain lagi yang akhirnya seseorang bisa saja gagal untuk bertemu Tuhan sekalipun dia sudah berusaha mencari Tuhan. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang dilarang Tuhan kita langgar, kita lakukan juga. Mari kita lihat, jangan mencari Betel. Betel ini satu tempat, kurang lebih ya 19 km dari Yerusalem, tidak terlalu jauhnya. Awalnya Betel adalah hal yang baik, sesuatu yang baik yang sudah ditetapkan Tuhan. Kita akan lihat di Kejadian pasal 28. Kejadian pasal yang ke-28. Mari kita buka bersama Kejadian 28. Kejadian 28 ayat 16 sampai 19. Ayat 16. Kejadian 28 ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. 19. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Kita lihat di sini ternyata Yakub mengalami satu fenomena yang luar biasa, di mana Yakub ini mengatakan tadi, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Lalu dia sebut tempat itu Betel. Ini kan sesuatu yang baik. Lalu kita sambung Kejadian 31 ayat 13. Kejadian 31 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Ada pengakuan dari Tuhan. Akulah Allah yang di Betel itu. Betel itu juga disebut tempat El Allah, tempat Allah. Tempat Allah bertemu dengan Yakub di situ. Jadi di satu tempat yang bukan sembarang tempat. Kita lihat lagi Kejadian 35 ayat 1. Kejadian pasal 35 ayat 1. Kejadian 35 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Malah diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Betel dan buatlah mezbah di situ. Mezbah adalah satu tempat untuk menyembah Tuhan, untuk memberikan sesembahan, persembahan kepada Tuhan. Jadi ini bisa dikatakan tempat khusus di mana Tuhan bersedia hadir di situ. Kalau sekarang sederhananya gereja gitu. Gereja sudah didirikan. Tempat kita mengadakan pertemuan kudus dengan Tuhan kita di dalam gereja ini. Di hari Sabat lagi. Hari Sabat adalah hari pertemuan kudus. Tempat kita memuji, menyembah Tuhan, memberikan sesembahan kepada Tuhan di tempat ini. Dengan kata lain, anggap saja gereja ini kita sebut Betel. Tapi kenapa tadi di kitab Amos justru di kemudian hari dilarang pergi ke Betel? Padahal jelas tadi ada Tuhan di Betel. Tapi akhirnya dilarang pergi ke Betel. Tentu ini ada sesuatu yang aneh. Ternyata kalau kita lihat di 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. Mari kita buka bersama. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-12.
1 Raja-Raja pasal yang ke-12 ayat 29 sampai ayat yang ke-32. 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. 30. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. 31. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Bapak Ibu Sesari, ini adalah satu peringatan bagi kita semua. Gereja pada awalnya adalah satu. Hari ini ada 45.000 sekte, bukan 45.000 nama gereja loh ya, sekte, dan mungkin ratusan ribu nama gereja. Awalnya satu. Nah awalnya Tuhan perintahkan pergi ke Betel, tempat Allah bertemu dengan Yakub. Itu hanya satu. Kalau gereja zaman dulu juga satu awalnya. Tetapi kita bisa melihat satu pengajaran dari 1 Raja-Raja 12 tadi. Ternyata di Betel itu di kemudian hari bukan lagi untuk menyembah Allah yang benar. Tapi ternyata di situ ada penyembahan kepada berhala. Yaitu tadi dikatakan di ayat 29, lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel. Ini patung lembu emas dibawa ke rumah Allah, Betel. Lalu ditambah lagi tadi di ayat 30, hal itu menyebabkan orang berdosa pergi ke tempat Allah bertemu dengan Yakub malah jadi berdosa. Bukan jadi berkat, malah jadi dosa. Lalu dikatakan lagi, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan patung yang lain. Saya tidak mengatakan bahwa di luar gereja ini, di luar sana, entah namanya gereja apa, itu menyembah patung, saya nggak katakan demikian ya. Tapi ayat ini memberikan satu ingatan bagi kita semua. Bahwa menyembah patung itu tidak selalu kalau di gereja ada patungnya, itu bukan ya. Tetapi menyembah patung itu bisa diartikan bukan menyembah Allah yang benar. Berarti ada Allah-Allah lain yang disembah. Bisa nggak di gereja ada Allah lain? Sangat bisa. Bahkan ini peringatan bagi kita semua. Bahwa di gereja jangan sampai ada Allah-Allah lain selain Tuhan kita Yesus Kristus. Allah lain apa? Bisa saja mungkin pribadi pendetanya bisa jadi Allah lain. Pengurus gereja bisa jadi Allah lain. Aturan-aturan gereja bisa jadi Allah lain. Dan banyak hal lain. Urusan-urusan duniawi bisa jadi Allah lain. Dan itu bisa terjadi di gereja. Maka kalau gereja sudah mulai menyimpang dan sudah mulai mengurusi hal-hal duniawi. Hal-hal yang bukan karena Allah. Bukan untuk menyembah Allah. Kita jangan pergi ke sana. Aturan-aturan Allah sudah dirubah. Diganti dengan aturan-aturan manusia, kita jangan pergi ke sana. Karena ini tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Sesari, jadi ini bisa kita ambil makna pengajaran yang begitu penting bagi kita semua. Saya yakin dan percaya Tuhan berfirman untuk disampaikan oleh Nabi Amos kepada bangsa Israel dan juga kepada kita hari ini bukan tanpa alasan. Pasti ada alasan yang kuat. Baik, kita lihat yang kedua. Jangan pergi ke Gilgal. Bapak Ibu Sesari, waktu bangsa Israel hendak masuk ke Yeriko, mereka berdiam di sekitar Gilgal. Dengan arti lain sebenarnya Gilgal menjadi satu tempat basis berkumpulnya bangsa Israel sebelum menyerang ke Yeriko. Tetapi kenapa dilarang pergi ke Yeriko? Kita akan lihat 1 Samuel pasal yang ke-13. Kita akan buka 1 Samuel
Kenapa kita dilarang pergi ke Gilgal? Kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-13. 1 Samuel pasal yang ke-13. 1 Samuel pasal yang ke-13, kita baca dari ayat 8 sampai ayat yang ke-14. 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Sampai di situ saja. Kita lihat ternyata kalau kita bandingkan di pasal 10 ayat 8, di situ kita akan lihat ada satu pelanggaran terjadi di Gilgal. Mari kita buka 1 Samuel 10 ayat 8. 1 Samuel 10 ayat 8, demikian firman Tuhan. 1 Samuel pasal 10 ayat 8, engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku dan camkanlah, ingat ada kata camkanlah, ingatlah. Aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Saul disuruh nunggu 7 hari. Nunggu siapa? Samuel. Samuel adalah yang punya hak untuk mempersembahkan korban bakaran. Tetapi tadi dikatakan di 1 Samuel pasal 13 ayat 8, ia ini Saul menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel, tapi Samuel nggak datang-datang. Lalu apa yang terjadi? Saul punya inisiatif untuk mempersembahkan korban bakaran oleh dirinya sendiri yang notabene tidak punya hak untuk mempersembahkan korban bakaran. Jadi ini mengadakan peribadatan sendiri, ide pribadi dari Saul. Ini adalah satu masalah bagi bangsa Israel dan ini melukai hati Tuhan. Maka jangan pergi ke Gilgal. Ini juga gambaran bagi kita semua Bapak Ibu. Ada mungkin ya, sekali lagi saya tidak katakan ini untuk mendiskreditkan aliran-aliran gereja lain ya. Mohon maaf jika ada di sini yang merasa pendeta Ning menghakimi gereja lain, enggak ya. Saya tidak bermaksud itu, tapi untuk mengingatkan kita semua. Mau tidak mau diakui tidak diakui, banyak aliran-aliran kekristenan hari ini melakukan peribadatan dengan ide-ide kreatif sendiri. Dengan gagasan-gagasan sendiri. Mulai dicampur dengan hal-hal duniawi. Belum lama saya lihat di satu tayangan YouTube, sebuah gereja tuh tidak beda dengan diskotik. Pakai lighting, ada efek asap ngebul keluar, ada hamba Tuhannya naik ke mimbar tuh pakai Harley Davidson. Luar biasa sekali. Kalau saya diizinkan boleh mungkin ya Harley Davidson naik lift itu, lalu ke mimbar ini saya mau naik motor ke sini biar keren gitu ya. Itu kan ide kreatif. Tujuannya apa? Untuk menarik perhatian orang untuk datang kepada atau ke keyakinan itu. Bagus nggak? Sepertinya bagus. Tapi apakah itu dikehendaki Tuhan? Apakah Tuhan berkenan untuk hal-hal yang seperti itu? Jangan-jangan seperti di Gilgal akhirnya. Yang tidak berhak melakukan persembahan korban kepada Tuhan akhirnya melakukan juga. Di sebuah gereja saya pernah melihat, mendengar ya. Ada orang yang dipenjara karena memang orang ini melakukan tindakan kejahatan. Tapi saat di penjara, saya pernah besuk ke penjara itu tapi tidak ketemu orang itu. Tapi saya dengar bahwa ruang aula di penjara itu, semua AC dan lain-lain itu sumbangan dari orang itu. Jadi orang itu seorang pengusaha di penjara nyumbang AC untuk aula ibadah orang Kristen di penjara, di lapas. Jadi semua termasuk AC dan untuk konsumsi setiap hari Jumat. Waktu itu ibadah tiap Jumat. Yang Muslim
ibadah Jumatan yang Kristen dikumpulkan di aula. Itu konsumsi makanan untuk 150 orang di dalam penjara itu dia yang tanggung. Hebat kan, keren ya. Orang ini wah penderma sekalipun penjahat. Tapi dia berderma. Akhirnya suatu hari dibebaskan dan dia masuk ke salah satu gereja di kota itu. Gereja yang lumayan besar. Beberapa minggu kemudian saya dengar orang itu sudah jadi diaken. Luar biasa Bapak Ibu. Tidak perlu proses yang lama. Langsung jadi diaken. Padahal kita di sini prosesnya lama ya. Harus rapat pengerja dikirim ke majelis pusat nanti ada RGMPP, lalu turun lagi ke cabang, di cabang rapat jemaat ya. Dan seleksinya sangat ketat. Ini nggak perlu pakai ketat, yang penting ului katanya. Ada duit, banyak sumbang, nggak lama jadi diaken. Dan akhirnya apa? Jadi diaken yang dalam tanda petik diaken Dursila. Tahu Dursila ya? Nggak sesuai dengan kediakenannya. Kalau kita lihat syarat-syarat diaken di Alkitab sangat ketat sekali. Orang ini setelah keluar dari penjara pun tetap berkecimpung di dunia usaha yang dalam tanda petik melanggar hukum. Tapi dia diaken di gereja. Dan kalau kita diaken di sini kan bisa melaksanakan sakramen. Bisa kita bayangkan orang jahat jadi diaken melakukan sakramen di gereja. Di Gilgal hal itu terjadi. Saul tidak punya hak untuk melakukan persembahan korban bakaran, tapi dia lakukan. Jangan pergi ke Gilgal, jangan pergi ke tempat-tempat yang seperti itu. Lalu kita lihat yang ketiga, jangan menyeberang ke Berseba. Berseba itu awalnya baik-baik saja Bapak Ibu Susari. Tetapi kenapa jadi tidak baik? Kita lihat di 1 Samuel pasal 8. 1 Samuel pasal 8 ayat 1 dan 2. 1 Samuel pasal 8 ayat 1 dan 2. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Baik kan? Oh, di Berseba ada pusat berkumpulnya orang-orang Israel dan anak Samuel jadi hakim di situ. Awalnya baik. Tapi kita lihat ini sebuah proses ya. Tidak serta-merta anak Samuel tadi yang namanya Yoel bukan Yoel ini. Yoel yang lain ini ya. Ada yang namanya Yoel dan ada yang namanya Abia. Awalnya pasti baik, tapi seiring berjalannya waktu kita lihat ayat yang ketiga. Ayat ketiga, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Mengejar laba. Jadi hakim Dursila juga ini. Jadi hakim yang gak benar, mengejar laba. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kenapa? Karena uang. Jadi ini juga satu gambaran. Jika kita pergi tadi ya ke Betel, jangan pergi ke Betel, jangan ke Gilgal, jangan ke Berseba. Jika ada aliran tertentu yang justru mengajarkan sesuatu yang banyak sekali berbicara keduniawian. Dan juga dalam tanda petik, misalnya hamba Tuhannya justru orientasinya adalah money oriented katanya. Jadi ujungnya adalah duit terus. Bapak Ibu boleh cek ya di Instagram, di YouTube mungkin yang aktif di media sosial. Terutama di Instagram, saya melihat ada 3 akun Instagram yang menitik beratkan, melihat, memantau, mengkritisi gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Yang pertama adalah Instagram gereja palsu. Yang kedua Instagram gereja Mamon, pastor Mamon. Yang ketiga adalah pastor in style. Gereja Mamon orientednya money oriented. Selalu semua persembahan ya. Dan kita lihat pendeta-pendetanya banyak yang
kaya raya, burjuis, penampilannya keren-keren, bajunya mahal-mahal, jamnya ratusan juta, bahkan miliaran, motornya Harley. Pendeta Silas sirik, pendeta Silas iri, nggak bisa seperti itu. Bukan ya, ini boleh cek sendiri. Pastor in style itu juga sama. Itu banyak sekali menampilkan pendeta-pendeta yang penampilannya luar biasa. Saya pernah diskusi tentang ini, pendeta jangan salah paham. Mereka ini sebelum jadi pendeta sudah kaya. Oke, yang memang sudah begitu kita nggak bisa ngomong ya. Tapi ada juga yang tidak. Jadi, nah ini Bapak Ibu Saudari, semua ujung-ujungnya tuh uang semua. Penekanan perpuluhan itu mungkin mereka ini sangat gencar sekali. Dan perlu Bapak Ibu tahu bahwa di beberapa aliran kekristenan, pendetanya itu hidup dari perpuluhan. Semakin banyak yang memberikan perpuluhan, maka pendetanya akan semakin luar biasa ya. Maka tidak heran banyak yang ribut di antara gereja dengan gereja, rebutan aset. Ini saya bukan gibah ya. Bukan juga suuzon. Bapak Ibu boleh cek sendiri. Ini realita di dunia kekristenan. Ini saya hanya menyampaikan contoh saja. Kalau mau persisnya silakan cek sendiri. Betul nggak apa yang saya sampaikan ini? Bukan gibah. Dan ini mengerikan Bapak Ibu Saudari. Jadi kita ke gereja itu tujuan utamanya apa? Apakah kita ingin memperkaya sang hamba Tuhannya? Atau kita memang ingin menyembah Tuhan? Ini jadi agak susah. Nah, jangan pergi ke Berseba karena hakim-hakimnya menerima mengejar laba, memutarbalikan fakta dan lain-lain. Yang terakhir, jangan pergi ke keturunan Yusuf. Ini aneh. Oh, keturunan Yusuf ada masalah apa nih? Bukankah Yusuf ini orang yang begitu baik, begitu luar biasa? Tetapi Bapak Ibu kita tahu bahwa Yusuf itu punya keturunan. Itu keturunan salah satunya adalah keturunan Manasye dan Efraim. Manasye dan Efraim sebetulnya adalah keturunan Yusuf yang baik. Coba kita lihat Kejadian 48 ayat 1. Kejadian pasal 48 ayat 1. Kejadian 48 ayat 1. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit, lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Dan singkat cerita, Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Sehingga cucunya ini kelak akan menjadi bangsa yang luar biasa. Tetapi kita lihat, kita buka Hosea pasal 4 ayat 17 sampai 19. Hosea pasal 4 ayat 17 sampai 19. Hosea pasal 4 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala. Biarkanlah dia. 18. Persepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyuran mereka. Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Pasal 5 ayat 3. Pasal 5 ayat 3. Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku, sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Hosea pasal 7 ayat 11. Hosea 7 ayat 11. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal dengan memanggil kepada Mesir dan pergi kepada Asyur. Bapak Ibu, kita lihat Efraim tadi berzina. Berzina itu bukan berarti hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, bukan itu. Jadi berzina itu lebih ke hal menduakan Tuhan. Di satu sisi percaya Tuhan, di sisi lain percaya Allah-Allah lain. Ini termasuk perzinahan rohani. Nah, juga di sini dikatakan bahwa Efraim menjadi merpati tolol, tidak berakal dengan memanggil kepada Mesir dan pergi kepada Asyur. Ini mengandalkan kekuatan manusia,
meninggalkan kekuatan Tuhan. Kita lihat sebetulnya kita mengandalkan kekuatan di luar Tuhan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Kita akan lihat beberapa referensi. Yesaya pasal 31 ayat yang pertama. Kita buka Yesaya pasal 31 ayat 1. Yesaya pasal 31 ayat 1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudari, ternyata Efraim mulai meninggalkan Tuhan dan lebih percaya kepada pertolongan Mesir. Hari ini tidak sedikit jemaat yang ragu-ragu atas kekuatan Tuhan, lalu mencari pertolongan di luar Tuhan. Bapak Ibu Saudari, kalau saya hubungkan lagi dengan aliran kekristenan tertentu, wah dari tadi Pendeta Silas nih ngomong aliran tertentu. Sekali lagi ya, saya bukan untuk mendakwa atau menghakimi aliran lain. Sekali lagi jangan Bapak Ibu salah paham dengan saya. Tapi ini adalah sebuah realita. Dan saya pernah baca sekali dengan mata kepala sendiri satu majalah. Majalah itu kalau tidak salah Bahana, majalah rohani, dulu banyak beredar di sekitar Jawa Tengah. Di Bahana ini pernah mengulas tentang beberapa hamba Tuhan yang punya kekuatan supernatural. Hamba Tuhan bisa jadi seperti sakti gitu loh. Sakti. Wah, bisa ngusir setan seketika, bisa melakukan banyak hal yang mungkin hamba Tuhan pada umumnya nggak bisa lakukan. Nah, kembali, Pendeta Silas sirik, Pendeta Silas iri nih karena nggak punya kuasa seperti itu. Saya pernah disindir orang karena waktu saya tugas di satu gereja, banyak sekali orang yang kerasukan setan. Dan saya adalah pendeta yang bertugas di situ. Dan berkali-kali saya mengusir setan, menengking setan, tidak sekali jadi. Kadang-kadang ada yang langsung pergi, tapi banyak juga yang tidak langsung pergi. Sampai berhari-hari, bahkan sampai hampir seminggu kemudian setan itu masih ikut anak gitu. Lalu ada yang berkata, heran ya pendeta GYS ini kuasanya kurang nih. Beda dengan pendeta-pendeta yang di luar sana. Ada dulu katanya, ada yang kerasukan, pendetanya mau sampai ke rumah, baru di pintu gerbang, setannya udah lari. Hebat ya. Kalah katanya pendeta GYS itu. Serius, saya pernah dikatakan seperti itu. Bahkan saya tuh pernah dikatakan bahwa pendeta Silas tuh serem katanya, kalau besuk orang tuh banyak yang mati daripada yang sembuh. Sehingga ada orang yang takut dibesuk saya. Takut banyak yang mati nih. Jadi kalah kuasanya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, tadi yang saya katakan di majalah Bahana itu, kenapa ya banyak pendeta-pendeta yang punya kuasa supernatural. Ternyata di situ, di majalah itu diceritakan, ada pendeta-pendeta dalam tanda petik punya ilmu-ilmu tertentu. Jadi bisa ya Bapak Ibu, kalau kita mau cari ilmu tertentu, misalnya kebal, makan silet nggak apa-apa, makan beling nggak apa-apa, itu ada ilmunya. Saya waktu kerja di dealer sepeda motor itu karena banyak musuh, karena kita punya banyak debt collector yang suka narik motor seenaknya sendiri, bahkan di jalan kita ambil seenaknya sendiri, musuhnya banyak. Nah akhirnya salah satu satpam security saya menawarkan, Pak Suwandi, mau nggak? Saya punya ikat pinggang nih. Buat Pak Suwandi jaga-jaga. Jadi nanti kalau ada yang ngapa-ngapain Bapak kebal. Awalnya tertarik juga, bisa kebal ini. Hanya pakai ikat pinggang itu yang sudah diisi dengan mantra-mantra tertentu. Jika saya pakai itu, hari ini mungkin jadi pendeta yang kebal. Saya bisa demonstrasikan mungkin ke Bapak Ibu, coba nih, disilet, nggak mempan. Pasti keren kan? Nah, ini dia pendeta kita, punya kuasa. Tapi apa pentingnya Bapak Ibu? Kalau itu dari si jahat. Kalau itu dari roh yang lain. Sama tadi, minta pertolongan di luar Tuhan.
Jadi kalau ada yang seperti itu, apakah kita mau pergi dan masuk kepada keturunan Yusuf yang justru minta pertolongan bukan dari Tuhan, tapi dari Mesir, dari kekuatan manusia, dari kekuatan peralatan-peralatan perang, dari kekuatan duniawi, harta benda, uang dan lain-lain. Pertolongannya, kekuatannya hanya dari itu, bukan dari Tuhan. Apakah kita mau pergi ke sana? Bapak Ibu Saudari, hari ini kita sudah mendengarkan satu perintah. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dan 4 larangan supaya juga kita hidup. Jangan pergi ke Betel, jangan pergi ke Gilgal, jangan pergi ke Berseba, jangan masuk keturunan Yusuf. Supaya apa? Supaya kita hidup. Terakhir, kita baca Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6, demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Hari ini Tuhan masih berkenan ditemui. Kita masih punya kesempatan untuk mencari Tuhan. Dan Tuhan masih dekat dengan kita. Carilah Tuhan selama ia dekat. Carilah Tuhan selama ia masih mau ditemui. Memang suatu hari enggak ya? Iya. Saat pintu anugerah ditutup, kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk mencari Tuhan. Kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk mendekat kepadanya. Maka apa yang terjadi? Kita tidak akan beroleh keselamatan, tapi kebinasaan akan menghampiri kita. Kiranya firman Tuhan mengingatkan kita semua dan semakin meneguhkan kita semua. Oh, hari ini kita sedang mencari Tuhan di tempat ini. Kita meyakini dengan iman kita, dengan keyakinan kita, bahwa bahtera yang kita sedang naiki adalah sesuai dengan ukuran yang Tuhan sudah tentukan. Seperti halnya Nuh, 8 orang masuk ke dalam bahtera yang ukurannya sudah ditentukan Tuhan. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Dan Nuh tepat membuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Hari ini kita meyakini ajaran daripada gereja sejati ini tepat seperti yang difirmankan Tuhan. Hari ini kita aman. Hari ini kita sudah ada di dalam bahtera akhir zaman ini. Jangan cari yang lain. Carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin.